awalnya aku upload di TikTok karena biasanya yang kayak gini-gini tuh ramenya di TikTok. Tapi di TikTok view-nya cuma nggak sampai 10.000 sekarang ya. Masih 4 ribuan gitu. Ya udah aku pikir ini nggak bakal booming. Mungkin ada hal-hal yang kayaknya kurang menarik. Jadi ya udah aku upload di Instagram buat portofolio aja sebenarnya. Kalau ide sebenarnya saya emang suka idenya begini. Kalau kebetulan kan di film Squid Game itu tuh ada boneka besar. Nah itu, yang game green light, red light itu saya mikir dia kan ngomong tentang lampu merah, lampu hijau. Nah, gimana caranya boneka itu tuh beneran ada di perempatan jalan kayak gitu. Akhirnya ya udah saya taruh lah di perempatan jalan dan lokasi yang saya pilih itu Tugu. Biar sekalian ada ciri khas Jogjanya kayak gitu. Ya, nama saya Ivan. Sekarang ini saya berprofesi sebagai content creator di Mindplay Studio. Tepatnya sebagai visual effect artisnya di sini. Sejak kapannya itu sebenarnya saya sudah tertarik dari 2014, itu dari zaman masih SMA. Tapi itu genrenya beda dulu. Dulu masih bikin konten-konten fitgram komedi gitu-gitu kan. Jokes jomblo gitu-gitu ala-ala itulah. Sekarang masa itu udah lewat, jadi sekarang senengnya bikin visual effect. Sebagai cita-cita sih nggak, lebih ke karena dulu hobi, senang-senang, tapi karena di umur berapa ya, saya tahu itu udah mulai bisa menghasilkan, ya apa salahnya buat diterusin ke sana gitu. Kagetnya karena gini, awalnya aku upload di TikTok karena biasanya yang kayak gini-gini tuh ramenya di TikTok. Tapi di TikTok view-nya cuma nggak sampai 10.000 sekarang ya. Masih 4 ribuan gitu. Ya udah aku pikir ini nggak bakal booming. Mungkin ada hal-hal yang kayaknya kurang menarik. Jadi ya udah aku upload di Instagram buat portofolio aja sebenarnya. Tapi tahu-tahu di Instagram kan ada fitur Reels. Nah, di situ ternyata kesebar dan di Instagram malah banyak yang suka dan malah banyak yang nyebarin. 2 hari setelah upload. Iya. Kalau 1 hari setelah upload itu cuma teman-teman aja yang seneng gitu. 2 hari berikutnya mulai kesebar kemana-mana gitu. Kalau ide sebenarnya saya emang suka idenya begini. Kalau contoh tahun kemarin itu lagi rame-ramenya film Attack on Titan. Nah itu saya juga bikin video itu seolah-olah di Jogja ini ada Titan, ada raksasa besar gitu. Nah itu kayak gitu videonya. Nah kemudian yang di Squid Game saya ngakalin lagi gimana caranya kebetulan kan di film Squid Game itu tuh ada boneka besar. Nah itu, yang game green light, red light itu saya mikir dia kan ngomong tentang lampu merah, lampu hijau. Nah gimana caranya boneka itu tuh beneran ada di perempatan jalan kayak gitu. Akhirnya ya udah saya taruh lah di perempatan jalan dan lokasi yang saya pilih itu Tugu. Biar sekalian ada ciri khas Jogjanya kayak gitu. Ini aku Junta, aku lead konten yang ada di sini. Terus di sini ada aku grafik yang biasa bagian behind the scene kita. Iya. Untuk video yang Squid Game itu saya sendiri yang bikin. Tapi kalau karya-karya saya yang lain yang di YouTube itu tuh rame-rame. Kita ini channel YouTube Mindplay Studio namanya. Channelnya nggak cuma Mindplay Studio doang sih, tapi ada 2 channel yang lain, yaitu di balik Mindplay sama Mindspace. Jadi kita kayak ada 3 channel. Yang satu tuh utama itu ngebahas soal real life-nya game-game, sama beberapa bahas real life soal pop culture yang lagi oke, terus kita bikin. Terus di balik Mindplay itu kita berbagi soal ilmu-ilmu editing, ilmu-ilmu syuting kayak gimana. Kebanyakan juga behind the scene tentang konten-konten yang kita bikin. Terus ada Mindspace, itu pure gaming ya, main game aja buat senang-senang. Jadi Mindplace itu pada awalnya memang kita ini sebenarnya circle saya, circle-nya Ivan, circle-nya Mas
junta juga. Jadi singkat cerita tuh kita itu terbentuk dari pertemanan. Sebelumnya itu ada namanya Rizky Fardani, itu Fardan, dia kameramen kita. Dia itu yang ngajak saya sebelumnya, dia sama ada namanya Ridu. Nah terus setelah itu saya ngajak Mas Lajunta ngajak Ivan dan juga yang lain-lainnya, jadi banyak di sini. Ya kita bersatu lah di sini. Nah, tapi kalau pribadi saya sendiri sih sebelumnya kayak punya ide-ide yang kayak yang nggak masuk akal, kayak misalnya tempat atau rumah atau bank itu meledak dan lain-lain. Tapi saya nggak bisa visual effect atau tidak bisa membenarkan itu. Bagaimana caranya ya mas-mas berdua ini yang bisa menciptakannya gitu sih. Ya dulu tuh ada aku, ada grafik, ada satu lagi teman kita Haidar, sampai ada juga Fardan, ada Fadil. Nah itu kita sering bikin lomba-lomba, ikut lomba-lomba, terus hampir tiap bulan tuh kita menang dan akhirnya kayak wah ini kalau kita bikin video terus kayak bisa nih. Jadi kayak emang sebenarnya saya dari SMA tuh udah punya cita-cita kayak bikin Mindplace ini lah. Jadi hal-hal pop culture atau hal-hal yang seputar game terus kita bikin video versi kitanya gitu, versi Indonesianya. Dan itu banyak visual effect biasanya kayak gitu, dan di Indonesia waktu itu belum ada. Sampai saya selesai kuliah, sampai saya kerja 3 tahun juga itu belum ada yang bikin kayak gitu, dan akhirnya kesampaian gitu bareng-bareng sama teman-teman ini tadi, yang akhirnya ada aku grafik sama Mas Fardan ya yang ada di sini. Itu kita bikin sebenarnya tahun 2018, terus kita launchingnya awal tahun banget 2019, benar-benar tahun baru ya nggak salah. Terus habis itu seminggu setelahnya baru upload itu yang PUBG in real life. Video pertama tuh sebenarnya cuma kayak announcement aja ya kalau ada Mindplace Studio. Terus habis itu seminggu kemudian kita upload PUBG in real life. Nah itu kebetulan langsung ramai banget yang nonton, karena memang di Indonesia nggak ada yang bikin seperti itu, yang sebanyak itu visual effect, yang pakai senjata yang kayak kita gitulah. Dan itu ya detail juga, ada tampilan user interface yang sama banget kayak di game, jadi itu bikin rame. Dan dari situ ya kita tinggal ngelanjutin aja sih. Waktu itu dalam waktu semingguan tuh udah 1 juta ya. Iya, dan itu terus naik sampai sekarang itu udah 6,5 kayaknya, 6,5 juta. Prosesnya itu ide saat mulai pandemi. Iya, ya, jadi kita sebenarnya mau syuting Dread Out in real life, udah ngubungin sekolah-sekolah buat kita pakai buat tempat syuting, malah pandemi. Jadi waduh mau bikin apa nih, terus kita kayak apa ya harus mikir ide bareng-bareng. Ada grafik juga yang paling banyak nyumbang ide di situ. Terus ya udah besok syuting, udah emang sebenarnya kepikir ya, cuma nggak sampai sebanyak ini ya. Sampai pikir cuman 10 20 juta, tapi ternyata sampai ratusan juta. Dan ya udah kita bikin lagi, dan kita mau bikin lagi part 3-nya setelah 3 video lagi. Ada kita ngerjain pesanan-pesanan dari luar ya, kayak misalnya ada perusahaan yang butuh iklan kita kerjain, ada perusahaan yang butuh iklan di baliho kita juga siap ini ntar kerjain ke sana. Terus ada yang butuh keperluan buat perusahaan kita kerjain juga, internalnya dia butuh video kita kerjain. Jadi macam-macam banget lah. Sebenarnya itu kayak perusahaan dan tempat mereka ingin bikin video itu di kita itu juga nggak cuma di Indonesia doang, tapi ada juga pesanannya dari Vietnam juga ke kita. Jadi nah itu kita cuma via ya udah video call kayak gitu. Itu juga mereka kayak ada yang mau rilis gamenya di Indonesia, nah terus minta bikinin di kita bikinin, tapi ya nggak diupload di kita gitu. Jadi kita sebenarnya menerima juga proyek-proyekan seperti itu kayak gitu. Nah terus kalau yang di Indonesia kita juga pernah di Kementerian Pariwisata juga ESDM itu juga pernah kita bikinin videonya, uploadnya di sosial media mereka juga, nggak di-upload di kita. Kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya nggak hanya terfokus di YouTube, tapi utamanya kita di sini di YouTube dan menerima sponsor gitu. Tapi kalau di luar itu kita sangat terbuka sih. Gitu.
Sekarang lagi 9 ya? Iya. 9. Tambahan anak magang berapa jadi? Jadi 10 berarti. 11. Iya. 11. Oh iya. Dari kita masing-masing pernah ditawarin juga, ini dari bertiga ini dan yang lainnya juga pernah ditawarin kayak karena kita di Mindplay Studio ini adalah beberapa orang atau beberapa perusahaan yang tertarik daripada salah satu dari kita kayak mencoba menarik yang kalau saya sih kayak mending di sini sih gitu. Jadi kita pingin merevolusi ini konten YouTube di Indonesia. Jadi kita pingin membawa semangat untuk kepada anak-anak muda yang masih belajar visual effect, bikin video itu sebenarnya bisa kok jadi lebih baik gitu loh. Jadi kita kayak ngajak ayo ya kita bisa, kalian juga pasti bisa tuh gitu.